Kenapa sekarang rusak? Aku ada kiriman hari ini. Hei, kampungan, tempat parkir ini milikku. Singkirkan rongsokan ini dari tempatku. Ada tempat parkir di situ. Tunggu aku sebentar. Sepedaku rusak, telepon bengkel. Berani membuatku menunggu? Kamu cari masalah ya? Aku akan... Oh, Hei! oh. Mina, ini tempat umum. Siapa cepat dia dapat. Kenapa kamu memukul dia? Oh, lihat siapa ini. Kakakku yang menyedihkan ya. Apa? Dia pacar rahasiamu ya? Aku? Beraninya kamu menceramahiku. Kamu buta. Mobilku jadi tergores. Memang bisa ganti. Mina, ada kamera di situ. Jelas-jelas kamu yang mendorongku. Aduh, tanganku sakit sekali. Sepertinya tanganku patah. Kamu menganiayaku. Kupanggilkan polisi loh. Jangan coba menakutiku ya. Widya, kamu lihat saja nanti. Nona, kamu nggak apa-apa. Terima kasih sudah membantu. Gak apa, tadi cuma pura-pura. Aku duluan ya. Nona, siapa namamu? Aku cuma warga baik yang berniat menolong. Hei bocah, sekarang kamu sudah di sini. Jemput istrimu. Istri? Istri apa ya? Kamu salah paham. Nenekmu sudah menjodohkanmu dengan anak keluarga Sonya. Sudah cukup. Ladang melon miliaran kita akan diurus sama dia. Oke, aku paham. Bukannya itu mobil Mina? Tunggu, pelan-pelan. Wow, di siang bolong begini, dia macam-macam dengan pria. Tunggu sampai ayah mendengar ini. Mina, beraninya kamu meniduri tunanganku. Mina, dasar tukang selingkuh, beraninya merebut tunanganku. Widya, kalau bukan karena kontrak itu, kamu kira aku mau dengan wanita membosankan sepertimu? Baiklah, lucunya aku juga merasa begitu. Oh, gimana kalau aku putar video ini di pernikahan kalian? Kira-kira apa yang terjadi? Hei, Satria, ayahku mau melakukan perjanjian dengan keluarga Liman. Dia akan mengirimku ke kampung. Kalau sampai kita ketahuan, mampus aku. jangan khawatir. Aku urus pertunangannya. Kamu nggak akan kesulitan sendiri. Widya, dengan Satria di sisimu, aku akhirnya bisa tenang. Yang kunikahi bukan Widya, tapi Mina. Hah? Apa? Apa? Cuma wanita seperti Mina yang pantas jadi istriku. Tapi Tuan Satria, kontrak yang sudah kamu tanda tangani menyatakan kamu menikahi Widya. Sayang, Mina kan juga putrimu. Lagi pula, keluarga Hugo kan berkuasa. Jadi kita turuti saja mereka. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja yang nasibnya sial. Aku, Widya Sonya, gak akan mau dengan tukang selingkuh seperti Satria Hugo. Selamat menikah ya, wanita dan anjingnya, pasangan yang cocok. Jangan konyol, pernikahanmu dengan keluarga Liman sudah diatur. Sekarang dia menikahi Satria. Gimana nasib keluarga Liman? Tuan Theo datang untuk menjemput pengantin. Itu pasti pria dari kampung, mobil saja nggak punya. Dasar pecundang. Kamu? Kalau akhirnya begini, Widya harus menggantikan Mina. Tapi setelah ditinggalkan begini,
Pria mana yang mau menikahinya? Heh, siapa yang bilang? Theo Liman, aku mau menikahimu. Maukah kamu jadi suamiku? Aku mau menikahimu. Maukah kamu jadi suamiku? Aku mau. Kampungan dan pengemis. Pasangan yang cocok. Istriku, ku gendong kamu pulang. Jangan khawatir, aku sangat kuat. Kamu gak akan jatuh. Ini lucu sekali. Di hari istimewamu, ini yang kamu dapat? Widya, mana mobil pernikahanmu? Sepertinya nggak punya ya? Tradisi lokal kami gak pakai mobil. Di hari pernikahan, pengantin pria harus gendong pengantin wanita. Itu menunjukkan ketulusan. Konyol sekali. Sampah memang cocok dengan sampah. Kampungan akan selalu jadi kampungan. Pernikahanmu sangat menyedihkan. Widya, aku akan mengendarai mobilku dan hidup sebagai sosialita kaya. Tapi kamu terjebak dengan orang miskin. Hidup sederhana selamanya. Kamu gak akan bahagia. Nenek, setelah aku menikah, aku akan kembali padamu. Kamu capek? Mau istirahat bentar nggak? Gak capek, aku merasa terhormat menggendong istriku. Kamu ringan sekali. Ini kompor yang harus dilangkahi pengantin. Tunggu. Api ini untuk menolak bala. Bala apapun harus kuhadang sendiri. Nggak boleh menyentuhmu. Oh, Widya datang. Masuk. Aduh, menantuku tersayang. Di pedesaan ini, kekayaan kami terbatas. Maaf kami meremehkanmu. Kumohon jangan kecewa, tapi kami sudah menyiapkan hadiah. Silahkan dilihat. Widya, ini bukan apa-apa. Kami orang kampung, sangat sederhana. Cuma punya ini. Silahkan diambil. Ini barang pusaka, resep rahasia acar. Ayah, kamu terlalu baik. Aku nggak butuh apa-apa. Kamu sudah terlalu repot-repot. Oh, jadi ini kehidupan pedesaan yang sebenarnya. Ini bukan tong acar, ini tong harta karun. Widya, kamu nggak suka? Kalau nggak suka, kita punya yang lain. Nanti ku carikan sesuatu. Enggak, aku suka. Apa ini cukup nggak? Jangan khawatir, di dalam masih banyak. Gara-gara bocah ini, waktu lalu dia ambil beberapa untuk diputar. Kalau nggak, kita masih punya banyak lagi. Ayah, jangan takuti dia. Widya, ayahku suka begitu. Jangan diambil hati. Dia nggak tahu cara memperlakukan istri. Maafkan dia. Mulai sekarang, kalau butuh apa-apa, minta saja ke putraku. Kalau nggak dibelikan, aku yang urus dia. Ayah, keluarga kita benar-benar sederhana. Benar-benar sederhana. Iya, kami bertani generasi ke generasi. Tapi karena ekonominya membaik, kami punya sedikit untung. Sudah cukup soal itu. Ini tabungan keluarga, kamu yang urus. Sekarang kamu istri putraku. Ayah. Ambil. Theo, bawa Widya ke kebun kita. Tunjukkan wilayah sini ya. Silahkan pergi. Ayo, kutunjukkan ladang sayur kami. Hei. Nah, di situ. Di situ dan di daerah situ. Semuanya punya kami. Jangan lihat situ dulu. Itu bukan punya kami. Tapi kalau mau, bisa kubelikan. Halo, Paman Guntur. Tanah di timur itu kubeli. Aku bisa meresmikannya sekarang. Oke. Sudah. Kita bisa masuk sekarang. Sekarang tanah itu juga punya kita. Kamu membelinya? Apa bertani sayur benar-benar seuntung ini? Nah, kami punya produk khusus. Hah? Kenapa kubisnya mahal sekali? Oh, ini sayur hasil rekayasa genetika. Nutrisinya lebih tinggi dan rasanya bisa diatur. Dijual ke pasar kelas atas. Oh, aku hampir lupa. Ayah bilang kamu yang mengatur uangnya. Karena kamu istriku. Tunggu. Kamu telah menerima 100 miliar. Serah. Kalian gak sederhana. Kalian jelas-jelas miliarder rahasia.
Kalau Mina tahu apa yang dia tinggalkan, dia pasti sangat menyesal. Oh, aku harus mencangkul di situ, biar nanti tinggal tanam biji. Oke. Hei. Kamu nggak capek? Enggak. Aku mau coba dong. Hati-hati. Aduh, aku salah waktu ya. Aku ganggu kalian. Ayah, sedang apa di sini? Oh, bawakan buah. Kalian sudah kerja keras. Kupikir kehausan. Ini ambil. Terima kasih, Ayah. Semalam Theo bergadang, nonton tutorial online. Katanya wanita suka barang lucu. Jadi dia buatkan ini untukmu. Lucu sekali. Waktu masih ada ibuku, dia suka memotong buah berbentuk kelinci. Katanya sih, biar aku lebih lahap waktu makan. Widya, beberapa hari lagi kamu ulang tahun kan? Kami harus membuatmu merasa dijamu. Besok kita rayakan dengan pesta meriah. Kita harus berbahagia. Ayah, jangan repot-repot. Gak apa-apa, serahkan padaku. Jangan khawatir. Selamat atas pernikahanmu, Tuan. Istrimu memang secantik yang seperti orang bilang. Tentu saja, aku. Hari ini pesta ulang tahun menantu perusahaan itu. Tutup mulutmu. Atau ku kasih pelajaran nanti di rumah. Aku paham. Nona Mina, tanganmu kenapa ya? Kamu habis jatuh atau gimana? Sudah menikah berbulan-bulan, masih belum hamil juga. Mungkin aku sudah menikahi ayam mandul. Aku... Satu kata laki, ku robek mulutmu. Kalau ada yang tanya kenapa kamu luka-luka, kamu tahu harus bilang apa? Dengar nggak? Iya. Bukan apa-apa. Kemarin aku nggak sengaja jatuh. Nggak apa-apa kok. Siapa wanita itu? Dia kelihatan elegan sekali. Mana Theo dan Ayah? Widya? Sedang apa kamu di sini? Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Liman. Anjing liar nggak boleh sembarangan masuk ya. Kamu aja bisa masuk. Kenapa aku nggak bisa? Semua yang di sini adalah orang-orang kelas atas. Kamu punya apa? Suami petanimu itu. Mina, hormati suamiku sedikit. Ada keributan. Benar. Oh, kamu pasti menyelinap ke sini ya? Jangan-jangan kamu mau mencuri sesuatu ya? Penjaga, cepat seret wanita ini dari sini. Jangan menuduhku. Aku nggak mencuri apapun. Lepaskan aku. Masih tanya kenapa? Karena gelang emas di tanganmu itu. Istri miskin kampungan sepertimu dapat uang dari mana? Jangan bilang suami kampunganmu itu membelikannya untukmu. Theo membelikannya untukku. Itu punya aku. Kembalikan. Kembalikan. Theo, pria yang seharian mencangkul di ladang bisa beli gelang semahal ini. Yang benar saja. Jangan dengarkan kebohongannya. Geledah barangnya sekarang. Cari barang yang dia curi. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh menantuku? Firman Liman, bukannya dia pengusaha legendaris yang diam-diam mengontrol ekonomi sekota ini ya? Bos besar? Firman, dari caramu berpakaian, kamu pasti pasien RSJ yang kabur kan? Mina, kamu boleh hina aku, tapi jangan hina ayahku. Satria, sudah jelas dia bukan Firman si legendaris itu kan? Dia cuma aktor yang dibayar oleh Widya. Kalau kamu sentuh aku atau menantuku, Theo akan potong lehermu. Oh, takut sekali, merinding aku. Sudah pura-pura jadi orang penting ya? Demi Pak Firman ku kasih pelajaran kamu. Kupukul wajahmu sampai gak bisa bicara lagi. Seumur hidupku aku gak pernah merasa sehina ini. Setelah aku mengucap ulang tahun ke Widya, lepaskan 9.000 bunga di udara. Paham kalian? Baik, Pak. Pak Theo lapor, ayahmu dan nyonya dalam masalah. Ayo, kita ke sana.
Kenapa kalau kupukul? Kamu mengganggu istriku. Percaya atau enggak, aku bisa menghilangkanmu sekarang. Obat. Ini obat penyelamat tua bangka itu ya? Kamu mau? Berlututlah dan mohon ampunanku. Mungkin aku akan kasih. Jangan. Jangan. Sepertinya kamu gak mau menyelamatkan pria tua ini ya? Kalau gitu aku buang saja obat ini ke dalam anggur ya. Jangan. Aku berlutut padamu. Tolong kasih dia obatnya. Aduh, tanganku terpleset. Dasar gak punya hati, karma akan membalasmu. Masih membantah. Kalau tua bangka ini mati pun cuma mengurangi beban masyarakat. Kamu harus berterima kasih ke Mina. Ayah, harus apa aku? Obatnya sudah hilang. Obatnya sudah hilang. Ayah, bertahanlah. Akan kuselamatkan kamu. Lihat ini. Masih sisa satu obat. Kalau mau selamatkan dia, silakan. Ambil pisau ini dan lukai wajahmu sendiri. Ada apa? Gak mau? Berarti kamu gak mau pria tua ini hidup dong? Gak apa, saksikan saja dia mati. Jangan. 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 Oke, akan kulakukan. Kasih obatnya. Hei. Berhenti! 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 Siapa yang melukai keluargaku? Cari mati kamu! Ayah, kamu gak apa-apa? Penjaga, bawa dia istirahat di atas. Kalian berdua sudah melukai ayahku dan istriku. Memang kamu siapa? Berani cari masalah di kediaman Liman? Penjaga, kesini kalian, usir mereka berdua. Kalau CEO dan Tuan Firman datang, mereka akan menguliti kalian. Buka mata kalian dan perhatikan. Ini lambang keluarga Liman. Aku kepala keluarga ini. Mereka akan menguliti kalian. Buka mata kalian dan perhatikan. Ini lambang keluarga Liman. Aku kepala keluarga ini. Apa? Ini benar-benar lambang keluarga Liman. Tuan Theo, aku salah. Kumohon maaf. Waktu istriku dan ayahku memohon, kamu gak berpikir untuk mengampuni mereka? Gak mungkin dia kepala keluarga Liman. Kenapa kepala keluarga Liman mau dengan Widya Sonya? Bukankah dia mencintaiku? Kenapa dia menikahi pria sepertinya? Aku gak salah lihat kan? Sepertinya rumornya salah. Widya itu istri CEO. Widya? Kenapa dia? Beraninya kamu hina istriku dan merusak pesta pernikahan yang kurencanakan. Akan kupastikan kalian menyesal. Beraninya kamu hina istriku dan merusak pesta pernikahan yang kurencanakan. Akan kupastikan kalian menyesal. Makanan, minuman, dan biaya sewa gedung totalnya 1 miliar. Ditambah gaun pesanan khusus istriku yang kalian rusak, ditambah 2 miliar. Bayar semua sekarang, tunai atau kredit. Satria, kita harus apa? Kita nggak punya 3 miliar. Aku nggak tahu. Tuan Theo, ku mohon ampuni aku. Aku buta nggak mengenalimu. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Nggak punya. Membusuk saja di penjara. Enggak. Jangan tangkap aku. Widya, kita kan saudara. Jangan berdiri saja dan melihatku masuk penjara. Ku mohon. Widya, kita pernah bertunangan. Ku mohon tolongin aku. Uang itu banyak sekali. Jual diri pun aku nggak akan bisa melunasinya. Satria, ini masalahmu sendiri. Gak ada urusannya denganku. Penjaga, usir mereka. Jangan tangkap aku. Aku nggak akan keluar.
Tuan Theo, akan kubuat surat perjanjian. Iya, ku tanda tangani apapun itu. Tahan mereka, peras semua uang di surat itu. Tuan Theo, akan kubuat surat perjanjian. Iya, ku tanda tangani apapun itu. Tahan mereka, peras semua uang di surat itu. Jangan. Kalau sampai orang lain tahu kejadian hari ini, kupastikan keluarga Sonya hilang di peta selamanya. Dan juga, aku mengampuni kalian karena Widya. Kalau kalian sentuh dia lagi, kupotong tangan kalian. Dan kasih makan ke anjing. Sial. Kenapa sih? Kukira aku sudah menghancurkan hidupnya. Kenapa nasib jadi terbalik begini? Kenapa semua yang berusaha aku dapatkan, dia dapatkan tanpa berusaha? Tentu saja karena aku... Hari ini pesta ulang tahun menantu perusahaan itu. Tutup mulutmu. Kenapa hidup ini begitu gak adil? Kenapa semua yang aku perjuangkan dengan susah payah, dia bisa dapatkan tanpa berusaha? Kenapa ini sangat gak adil? Ayo ke rumah sakit. Theo, ayo kita selesaikan dulu pesta ulang tahunnya. Kita bisa rayakan kapan saja. Tapi kalau nggak merawat lukamu, ini akan bertambah parah. Tapi, aku ingin kamu merayakan ulang tahun kehidupan baru pertamamu bersamaku. Karena sudah begini, Widya harus rela berkorban untuk adiknya. Tapi setelah dicampakkan seperti ini, pria mana yang masih mau dengannya? Siapa bilang gak ada yang mau denganku? Theo, aku bersedia menikahimu. Kamu mau aku jadi istrimu? Kamu sudah banyak membantuku. Aku berharap mulai sekarang, kita berdua bisa terus bahagia seperti ini. Ya. Widya, selamat ulang tahun. Buatlah permohonan. Aku berharap keluargaku selalu aman dan bahagia. Aku berharap keluargaku selalu aman dan bahagia. Jadi, kamu benar-benar CEO Grup Liman? Kamu bukan anak desa miskin sama sekali? Iya. Cabang keluarga Liman memang besar. Tapi untuk keluarga utama cuma ada aku dan ayahku. Perebutan sengit. Kalau kami nggak rendah hati, kami sudah lama dihancurkan. Karena itulah, dunia mengira aku cuma anak desa. Itu membuat musuh lengah. Kalau begitu, kenapa kamu setuju menikah dengan keluarga Sonya? Tentu saja karena pertunangan yang dibuat kakek kita. Aku nggak bisa menolak. Jadi, kamu menikahiku cuma karena kontrak. Tapi kamu juga tahu bahwa yang awalnya bertunangan denganmu itu adalah Mina, kan? Widya, aku menghormati itu karena kamu istimewa. Kaulah yang ingin kudampingi. Widya, aku menghormati itu karena kamu istimewa. Kaulah yang ingin kudampingi. Aku nggak mengerti. Pada awalnya, kamu nggak tahu siapa aku. Tapi kamu tetap membelaku. Kamu membuatku menunggu. Kamu cari masalah. Kupukul kamu. Wow, Hei! Mina, ini tuh tempat umum. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang kasih kamu hak untuk memukulnya? Lihat, siapa yang datang? Saudara perempuanku yang malang. Apa? Apa dia pacar rahasiamu? Kamu berani mengguruiku ya? Kamu buta, kamu gores mobilku, kamu harus bayar perbaikannya. Mina, ada kamera di sana. Jelas-jelas tadi kamu yang mendorongku. Aduh, pergelangan tanganku benar-benar sakit. Sepertinya ada yang patah. Aku akan telepon polisi untuk penganiayaan. Kamu jangan coba menakutiku ya. Widya, kamu tunggu saja. Nona, apa kamu nggak apa-apa? Terima kasih sudah membantuku. Aku baik-baik saja. Tadi aku cuma menggertak. Aku pergi dulu ya. Nona, siapa namamu? Cuma warga negara yang baik melakukan perbuatan yang baik. Kamu nggak meremehkanku. Kamu baik bahkan kepada orang asing. Bukankah itu cukup? Tapi kamu nggak meremehkanku. Masa aku nggak bisa? Kamu begitu luar biasa. Aku akan menyayangimu selamanya. Widya, kenapa pipimu merah? Jangan lupa, kita sudah menikah.
Sepertinya sudah waktunya aku membawa istriku untuk membeli cincin yang pantas. Widya, percayalah padaku. Aku akan merawatmu dengan baik dan selalu mencintaimu. Kamu akan menjalani hidup bahagia yang selalu kamu impikan. Widya, aku lega kamu gak apa-apa. Kalau enggak, aku gak tahu harus berbuat apa. Tapi kenapa Mina begitu berniat mencelakaimu? Widya, aku lega kamu gak apa-apa. Kalau enggak, aku gak tahu harus berbuat apa. Tapi kenapa Mina begitu berniat mencelakaimu? Ya, bukannya kalian bersaudara? Kenapa dia terus mencoba menghancurkanmu? Bertahun-tahun lalu, ibuku meninggal saat melahirkan. Gak lama setelah dia meninggal, ayahku menikahi ibunya. Jadi Mina menganggap aku adalah orang asing yang menghancurkan keluarga mereka. Gimana dia bisa menyalahkanmu? Kaulah yang paling menderita. Tepat sekali. Tapi yang membuatku penasaran, kenapa dia mencoba untuk mencelakai nenek? Apa? Apa kursi roda nenek juga perbuatannya? Iya. Selidiki itu. Siapa? Theo, ini mall paling mewah di kota kan? Apa yang kita lakukan di sini? Kita sudah menikah, tapi aku belum membelikanmu cincin. Apa yang kita lakukan di sini? Kita sudah menikah, tapi aku belum membelikanmu cincin. Aku membawamu ke sini hari ini untuk memilih satu. Theo, aku baru saja melihat harganya. Semua di sini harganya seenggaknya 1 miliar. Ayo kita cari tempat lain. Istriku ini pantas mendapatkan yang terbaik. Uang sebanyak ini bukan apa-apa bagiku. Keluarkan cincin berlian terbagusmu. Siapa? Tolong tunggu. Sepertinya kita punya pelanggan kaya. Aku harus angkat telepon ini. Meskipun Theo kaya, gak ada alasan baginya membelikanku cincin semahal ini. Kamu gak perlu ambil, yang kecil saja gak apa-apa. Aku kira kamu kaya raya, ternyata cuma orang miskin ya. Kamu gak perlu ambil, yang kecil saja gak apa-apa. Aku pikir kamu kaya raya, ternyata cuma orang miskin ya. Apa katamu? Buka matamu dan lihat sekeliling. Ini adalah mall milik grup Liman. Ini bukan toko serba ada. Bahkan cincin termurah di sini harganya 500 juta. Kalau kamu miskin, pergi saja sana. Ini cara mau memperlakukan pelanggan. Kamu buka untuk bisnis, bukan untuk usir orang. Pelanggan kaya diperlakukan seperti bangsawan. Tapi pecunang malang yang mencari sisa-sisa berlian gak layak mendapat waktuku. Kalau begitu apa aku layak mendapat waktumu? Apa itu kartu hitam tertinggi yang unik? Cuma CEO grup Liman yang memilikinya. Apa kamu Tuan Theo? Karena kamu tahu siapa aku. Minta maaf kepada istriku sekarang juga. Kalian berdua yang pemburu sisa ini gak mungkin memiliki kartu CEO. Karena kamu tahu siapa aku. Minta maaf pada istriku sekarang juga. Kalian berdua yang pemburu sisa ini gak mungkin memiliki kartu CEO. Aku yakin kartu ini palsu kan? Pergi sekarang. Jangan buang-buang waktuku. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa gesek. Kamu telah menerima 100 miliar. Serah. Kalian ini bukan orang biasa. Kalian jelas-jelas miliarder rahasia. Sombong sekali. Karena kamu begitu ngotot, aku akan memastikan kamu melihat kenyataannya hari ini. Waduh, ada 10.000 di sini. Itu lebih dari yang kuduga loh. Lihat layarnya lagi. 1.000, 10.000, 1 juta, 100 juta. Lihat layarnya lagi. 1.000, 10.000, 1 juta, 100 juta. Ya ampun, kartu hitam tertinggi telah muncul. Tuan Theo ada di sini. Tuan Theo ini menggenggam ekonomi di tangannya. Satu gerakan darinya maka seluruh kota akan gemetar. Tamu VIP telah tiba. Ikut aku untuk menyambutnya. Siap. 1 miliar, 10 miliar. Baiklah. Kamu berani gunakan kartu palsu bersih virus untuk menipu kami ya? Kamu sudah merusak mesinku. Sekarang aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Coba saja kalau berani. Manajer, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja menangkap 2 penipu malang ini. Aku akan mengusir mereka. Diam kamu. Tuan Theo, Nyonya Widya, maafkan pelayanan kami yang buruk ya. Nyonya Widya, maafkan pelayanan kami yang buruk ya. Untuk karyawan yang memalukan ini, aku akan memecatnya sekarang juga.
Manajer, apa kamu melihat hantu? Penipu dengan kartu palsu ini mana bisa menjadi orang terkaya Tuan Theo? Mereka bahkan gak layak untuk membersihkan sepatu CEO. Kamu dipecat. Keluar dari sini sekarang. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Theo? Tuan Theo, Nyonya Widya, aku sudah buta. Aku salah. Aku mohon maafkan aku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Masih berani bicara? Tuan Theo bisa pastikan kamu gak akan pernah bekerja di kota ini lagi. Pergi sekarang. Tuan Theo, Nyonya Widya, sebagai tanda permintaan maaf kami, khusus hari ini semuanya gratis. Semoga Nyonya Widya berkenan di hati memaafkan ketidakhormatan kami hari ini. Semoga Nyonya Widya berkenan di hati memaafkan ketidakhormatan kami hari ini. Apa kamu tahu apa ini? Iya, aku dengar mereka bilang ini melambangkan status tertinggimu sebagai CEO dari grup Liman. Nah, ini milikmu sekarang. Mulai sekarang uangku semua di bawah kendalimu. Milikmu. Semuanya akan dibayar dengan kartuku. Tapi... Suami makmur kalau istri mengelola uang. Ada apa? Apa Widya nggak ingin aku makmur? bukan begitu maksudku. Tentu saja aku ingin Theo kaya dan sukses. Mina, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bersikap sembunyi-sembunyi di rumah sendiri? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bersikap sembunyi-sembunyi di rumah sendiri? Ibu, aku kesini hari ini karena aku butuh ibu melakukan sesuatu untukku. Oh, apa ibu ingat Wahyu yang dari desa kita? Maksudmu yang menghabiskan 10 tahun di penjara karena perdagangan manusia? Itu dia. Kenapa tiba-tiba membahasnya? Baru saja aku dengar dari penduduk desa, dia masih saja berbuat jahat. Ibu harus menjauh dari orang seperti dia. Ibu, aku ingin ibu membantuku untuk menemukannya. Mina, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Kita hidup enak dengan ayahmu sekarang. Semua kebutuhan kita terpenuhi. Kita nggak perlu khawatir seumur hidup. Mau apa kamu berurusan dengan orang seperti dia? Ibu, aku ingin menjual Widya jauh-jauh selamanya. Idealnya, jual dia ke tempat terpencil, ke pegunungan dalam. Pada bujangan kesepian yang sendirian seumur hidup. Idealnya, jual dia ke tempat terpencil, ke pegunungan dalam. Kepada bujangan kesepian yang sendirian seumur hidup. Akan lebih baik kalau dia memukulinya, itu akan sempurna. Biarkan dia menghabiskan hidupnya untuk melahirkan anak-anak pria tua itu. Tapi bukannya dia sudah menikah dengan anak desa miskin itu? Kenapa kamu masih terobsesi padanya? Oh, Mina, tujuan utama kita sudah tercapai semua. Sebentar lagi setelah kita mengambil alih kekayaan keluarga Sonya, pria yang dinikahinya bukan pejuang miskin sama sekali. Dia menikah dengan orang terkaya, Tuan Theo. Kenapa sih? Kenapa Widya lahir untuk hidup mewah dengan segala sesuatu kasih padanya? Sementara aku harus gunakan cara kotor seperti ini cuma untuk mendapatkan sebagiannya. Itu cuma takdir. Kita nggak bisa dibandingkan dengannya. Kalau begitu aku ingin mengubah takdirku sendiri. Itu cuma takdir. Kita nggak bisa dibandingkan dengannya. Kalau begitu aku ingin mengubah takdirku sendiri. Tapi Mina, takdirmu sudah ibu ubah untukmu. Lihat dirimu, kamu lahir di keluarga Sonya dan sekarang kamu menikah dengan keluarga Hugo yang kaya. Kemanapun kamu pergi, semua orang bilang kamu punya hidup sempurna dan pernikahan bahagia. Itu gak cukup sama sekali. Kenapa Widya masih hidup begitu baik? Jangan. Kau beritahu siapapun soal kejadian hari ini. Aku akan melenyapkan keluarga Sonya dari peta selamanya. Dan satu lagi, aku mengampunimu demi Widya. Kalau berani menyentuhnya lagi, aku akan memotong tanganmu dan kasih pada anjing. Sialan. Kenapa? Aku jelas berpikir aku telah mendorongnya ke jurang. Kenapa semuanya berbalik seperti ini? Kenapa semua yang kuperjuangkan dengan mudahnya jatuh ke pangkuannya? Kenapa hidup begitu gak adil? Kenapa gak cukup? Kamu sudah mengambil segalanya darinya. Mina, kamu jangan terlalu kejam. Karma akan datang untukmu. Apa kamu ini sungguh ibuku? Aku bertanya sekali lagi. Apa ibu mau membantuku atau enggak?
Baiklah, baiklah. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Aku ingin ibu mencari pria itu, Wahyu. Kamu itu putriku. Apapun yang kamu minta dariku, masa aku bisa menolak? Ibu, aku tunggu kabar baiknya ya. Ayah, kamu... gimana kamu bisa pulang? Ayah, gimana kamu bisa pulang? Pertanyaan macam apa itu? Ini rumahku sendiri, ada masalah apa? Sebaliknya, kamu pulang tanpa kasih tahu apa yang kamu dan ibu bisikan di ruang tamu. Aku meminta ibu untuk mencari sesuatu. Aku akan segera kembali sekarang. Ayah, kapan ayah pulang? Baru saja, dan kamu sudah pergi. Oh iya, ayah, apa ayah pulang karena suatu alasan? Dokter bilang bahwa nenekmu telah pulih sebagian ingatannya. Apa? Wanita tua itu, gimana dia tiba-tiba bisa pulih ingatannya? Dia nggak akan kasih tahu yang terjadi kan? Mina, kenapa ekspresimu seperti itu? Sepertinya kamu nggak terlalu senang. Enggak, ayah, aku cuma sangat bahagia sampai belum bisa merasakannya. Ayo, kita temui nenek. Aku nggak ikut deh. Aku sedang nggak enak badan hari ini. Lain kali, aku akan menjenguk ibu. Baiklah, ayo pergi. Halo, Lakukan sesuatu untukku. Setelah selesai, aku akan kasih kamu 1 miliar. Tapi setelah itu, kamu harus pergi dari sini selamanya. halo. Lakukan sesuatu untukku. Setelah selesai, aku akan kasih kamu 1 miliar. Tapi setelah itu, kamu harus pergi dari sini selamanya. Pasien pulih dengan baik. Untuk kapan dia akan ingat segalanya, itu terserah padanya sekarang. Terima kasih, dokter. Kasih aku air. Nenek, Ibu, ini cucu perempuanmu sendiri. Ini cukup umum. Pasien dengan pemulihan memori parsial sering mengalami episode kebingungan. Di tahap selanjutnya gejala ini akan membaik. Oh, baiklah. wanita tua ini gak boleh dibiarkan tinggal. Gimana kalau aku membunuh 2 burung dengan 1 batu? Kak, dokter bilang bahwa nenek telah pulih ingatannya. Saatnya aku untuk bergerak. Selesai. Bagus. Nenek, cucumu datang untuk menjenguk. Nenek, cucumu datang menjenguk. Kamu wanita tua, aku mengirimmu ke kubur sekarang. Nyonya Hera, tolong. Kenapa aku di sini? Pasien sudah pulih dengan baik. Untuk kapan dia akan ingat segalanya, itu terserah padanya sekarang. Terima kasih, dokter. Beri aku air. Nenek, Ibu, ini cucu perempuanmu sendiri. Ini cukup umum. Pasien dengan pemulihan memori parsial sering mengalami episode kebingungan. Di tahap selanjutnya gejala ini akan membaik. Oh, baiklah. wanita tua ini gak boleh dibiarkan tinggal. Gimana kalau aku membunuh 2 burung dengan 1 batu? Kak, dokter bilang bahwa nenek telah pulih ingatannya. Saatnya untuk aku bergerak.
Nenek. Nenek. Itu dia, aku melihat dengan mataku sendiri. Dialah yang mencekik wanita tua itu. Dasar kamu ini, dia nenek kandungmu sendiri. Kak, bahkan kalau kamu membenci kami dan nenek, kamu seharusnya gak mencoba membunuhnya. Apa? Kamu, Aku membunuh nenek? Masa aku bisa bunuh nenekku sendiri? Ibu. Nenek, akhirnya mati juga. Gak ada yang bisa menghalangiku sekarang. Oh, ibu. Nek, bangun, Nek. Widya kami ini cucu terbaik di dunia. Nenek bangun, lihat aku, ini Widya. Satpam, keluarkan dia dari sini. Kenapa menangis? Pasiennya nggak mati kok. Apa? Apa katamu? Kamu mulai meratap begitu aku tiba. Aku bahkan nggak bisa menyela untuk menjelaskan. Syukurlah. Syukurlah. Mina, ada apa? Kamu gak terlihat senang nenek sadar? Enggak, aku cuma sangat bahagia. Meskipun nenek selamat, wanita itu harus menghabiskan beberapa tahun di penjara. Bahkan setelah dirawat nenek 10 tahun lebih, dia masih tega padanya. Apalagi yang akan dia lakukan? Kalau mereka tahu aku yang sakiti nenek dan kebenaran terungkap, mereka pasti membunuhku. Enggak, aku nggak boleh biarkan itu terjadi. Aku akan aman coba kalau dia mati. Kenapa kesini? Untuk menjemputmu. Aku akan aman coba kalau dia mati. Kenapa kesini? Untuk menjemputmu. Menjemputku. Katanya aku dituduh membunuh dan akan dituntut. Mana mungkin aku tega bunuh nenek? Dia orang yang paling menyayangiku. Mana mungkin aku tega? Nenek gak mati kok. Benarkah? Nenek beneran gak mati? Iya, benar kok. Syukurlah. Aku sudah cabut tuntutan terhadapmu. Jadi kamu gak akan dipenjara. Tapi kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Ceritakan padaku semua yang terjadi di hari itu. Nenek! Hei kamu, kenapa kemari? Hah? Berhenti. Bu, 2 kali dia menyakitimu. Kenapa membelanya? Kalau bukan karenamu, aku nggak cabut tuntutan itu. Pasti dia sudah kumasukkan ke penjara. Mau apa kamu? Sakitin ibuku lagi? Itu betul. Rekaman CCTV-nya itu sangat jelas. Kapan sih kalian ini sadar? Hei, Oh kakak, sebaiknya kamu jauhi nenek. Siapa yang kamu bohongi dengan kepalsuan ini? kalau tadi nenekmu nggak menahanku, sudah kuhajar kamu. Satpam, usir dia keluar. Nggak ada tempat di keluarga Sonya untuknya. Keluar! Kalau tadi nenekmu nggak menahanku, sudah kuhajar kamu. Satpam, usir dia keluar. Nggak ada tempat di keluarga Sonya untuknya. Keluar! Sampai tujuanku tercapai, aku nggak akan pergi. Apa sih maumu? Apa salah ibuku kepadamu? Kenapa melukainya? Betul. Kenapa? Aku juga ingin tahu, sebenarnya kenapa sih? Karena dia lebih sayang Mina ya. Mana mungkin karena itu. Yang seharusnya dendam itu adalah dia. Dia itu nenek kandungku. Mana mungkin aku tega? Itu pertanyaan buatmu. Hah? Nek, cucumu datang menjenguk. Dasar nenek tua, sekarang waktunya kamu mati. Nyonya He, Nyonya He. Tolong aku.
Mengapa aku di sini? Kakak, kata dokter, Nenek sudah sadar ingatannya. Nenek. Apa karena Nenek tahu semua rahasiamu? Maka kamu coba untuk membunuhnya. Apa karena Nenek tahu semua rahasiamu? Maka kamu coba untuk membunuhnya. Aku nggak tahu maksudmu. Tepat setelah dokter bilang Nenek sudah sadar, sesuatu terjadi padanya. Aneh sekali kan? Iya benar. Padahal aku sendiri belum ingat apa-apa. Dan kamu kirim pesan bilang Nenek sudah sadar ingatannya. Itu juga bagian dari rencana kamu kan? Cukup. Mina kirim pesan karena dia mau kasih tahu kamu niatnya baik. Iya dong kakak. Kamu salah paham denganku. Kamu berkali-kali memfitnahku. Masih bisa aku terima. Tapi kali ini kamu berani-beraninya targetkan Nenek. Gak bisa aku maafkan. Dia itu nenekmu yang merawat kita berdua. Kenapa tega sakiti dia? Ibu tolong aku. Lepaskan. Widya, hentikan. Widya, hentikan. Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Widya, hentikan. Widya, hentikan. Lepaskan anakku. Widya, Jangan sentuh aku. Kalau kamu nggak mukul Mina, aku nggak akan seperti itu. Berhenti. Widya, kan aku sudah bilang jangan kesini sendiri. Tuan Farhan, Widya itu juga putrimu. Kenapa setega itu padanya? Putri. Orang sepertinya nggak pantas jadi putri kami. Kamu... Hari ini aku kesini untuk jemput Nenek. Dasar gila. Sebenarnya kamu mau apa? Aku nggak tenang kalau dia dengan kalian. Di mana ada Mina? Aku nggak tenang. Kamu masih jadi tersangka penganiayaan nenek. Gak mungkin kami biarkan kamu bawa dia pergi. Satpam, antar dia keluar. Aku muak denganmu. Biarkan aku bawa Nenek, atau kamu akan menyesal. Gak mungkin kami biarkan kamu bawa dia pergi. Satpam, antar dia keluar. Aku muak denganmu. Biarkan aku bawa Nenek, atau kamu akan menyesal. Enggak, dia nggak boleh bawa Nenek. Aku sudah gagal sekali. Mereka berdua harus kubunuh. Kalau enggak, semuanya akan sia-sia. Semenjak menikahi Theo, meski kamu putriku, semuanya jadi sia-sia. Urusan keluarga Sonya bukan lagi urusanmu. Tuan Fran, kenapa nggak tanya pendapat nenek? Nek, kamu mau kan ikut aku? iya, Nenek mau. Lihat kan, Nenek saja mau ikut. Kalaupun dia setuju, enggak. Ini nggak aman. Sebagai anaknya, aku nggak tenang. Dengar ya Widya, nenek itu ibuku. Aku punya hak asuhnya. Satpam, bawa dia keluar. Nek, tunggu aku ya. Ayah. Widya, kamu dan si tua itu, kalian berdua akan mati. Widya, kamu dan si tua itu, kalian berdua akan mati. Kalau mau selamatkan, pergi ke pinggir kota. Hah? Nenek, Widya, ada apa? Mau kemana kamu? ayah, mana Theo? Antar barang ke desa seberang. Nggak pulang sampai malam. Widya, ada apa? Haruskah aku ikut? Enggak, terlalu berbahaya. Ayah, cepat telepon polisi, bilang ada penculikan. Terus bilang ke Theo, aku ke gudang terbengkalai. Widya, jangan pergi. Bahaya kalau sendiri. Aku harus pergi, gak ada waktu. Aku harus selamatkan nenek. Hei, kamu! Nenek! Nek! Nenek! Di mana dia? Widya, kamu tolol sekali ya. Sudah kubilang, kamu gak bisa mengalahkanku. Kamu cuma bisa tunggu mati.
Bilang saja di mana nenek. Nenek? Ya di rumah lah. Terus fotonya gimana? Masa kamu nggak tahu ada yang namanya Photoshop? Kamu memang bodoh ya? Aku nggak paham. Dia itu nenek kandungmu loh. Itu karena dia tahu rahasiaku. Kamu masih nggak tahu ya? Waktu ibumu katanya meninggal pas melahirkan, itu karena dia tahu ayahku selingkuh. Apa? Bahkan kalau harus hancurkan tempat ini, kita harus temukan Widya. Siapapun mereka, tangkap semuanya. Jadi ibumu yang telah membunuh ibuku? Tentu saja, ibumu nggak tahu diri sih. Jadi itu salahnya sendiri. Jadi kalian berdua? Tentu. Cuma kalau ibumu mati, ibuku bisa dengan sah jadi nyonya keluarga Sonya. Melihatmu sekarang pasti hancur sekali ya. Teruslah melotot. Aku nggak akan berubah apapun. Ibumu itu menghalangi kami. Ya salahnya sendiri nggak beruntung. Dasar jalang. Jalang? Memangnya kenapa? Asal aku dapat semua yang ku mau nggak masalah. Kalau saja kamu tinggal di kampung, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu malah nikahi orang terkaya Tuan Theo. Kamu beruntung terus ya. Kenapa semua yang baik jadi milikmu? Tapi kini nggak penting. Semua ini sebentar lagi jadi milikku. Mau apa kamu? Mau apa aku? Mulai saat ini, akulah pemegang saham terbesar keluarga Sonya. Bagus juga. Dia bisa laku mahal. Mau apa kalian? Tapi Mina, nasibmu sudah kuubah dengan baik kok. Lihat dirimu. Kamu sudah lahir di keluarga Sonya dan kini menikahi keluarga Hugo yang kaya. Dimanapun kamu pergi, semua orang bilang hidupmu sempurna dan pernikahanmu bahagia. Itu belum cukup, jauh dari cukup. Karena Widya itu masih hidup dengan enak. Kenapa belum cukup? Semua sudah kamu renggut darinya. Mina, kamu jangan keterlaluan. Nanti kena karma loh. Kamu ibu kandungku atau bukan sih? Aku tanya sekali lagi. Kamu mau bantu aku atau enggak? Ya sudah iya. Kamu mau apa? Bilang saja. Aku mau kamu cari si Wahyu itu. Kamu kan putriku. Apapun yang kamu minta, mana bisa ibu menolaknya. Bu, aku tunggu kabar baiknya ya. Aku mau apa? Aku mau kirim kamu ke tempat yang bagus. Jangan takut, nanti ku cari yang bagus buatmu. Tapi sebelum itu, kamu harus kasih aku kesenangan dulu. Widya di sini. Aku dengar suaranya. Cari di semua arah. Wahyu, sisanya aku serahkan padamu. Jaga baik-baik ya, kakakku tersayang. Jangan sentuh aku. Kalau kamu berani sentuh, Theo nggak akan melepasmu. Theo Liman, sebelum dia menemukanmu, kamu sudah kujual ke pedalaman. Ayo sini cantik, kita bersenang-senang dulu. Lepaskan aku. Berhenti! Jangan takut, kamu aman sekarang. Kukira kita akan terpisah. Dan dulu, ibuku mungkin gak meninggal pas melahirkan. Bawa mereka. Tenang saja, mereka pasti akan dihukum berat. Widya, kamu udah bangun? Ayo sarapan. Kemarin, harusnya dia gak main-main. Mulai sekarang, gimana aku bisa lihat sofa lagi? Kamu pasti lapar. Aku masak banyak loh. Coba cicipi masakanku. Iya. Ayah, coba masakanku. Nah, ini sudah lama kan? Kapan kamu dan Widya mau kasih aku kabar baik? Kabar apa?
Aku masih mau menikmati bulan madu dulu. Kenapa enggak kamu yang antar bareng buat akhir-akhir ini? Dasar nakal, sudah nikah jadi lupa ayah. Baiklah, aku pergi. Oh iya, ayah. Nanti pulang jangan lupa bawa vitamin buat Widya ya. Seperti teratai salju dari gunung atau jamur ratusan tahun. Dasar, tentu saja aku tahu. Ayah, aku anak kandungmu bukan sih? Kalau bukan, dari dulu sudah kubuang. Oh iya Widya, kamu dan Theo harus rencanakan untuk punya anak. Oh Widya, kamu dan Theo harus rencanakan untuk punya anak. Ayah, hal seperti ini gak bisa buru-buru. Ayah, punya anak itu bukan cuma kami yang putuskan. Aku sudah lihat laporan medismu. Kamu sehat kok. Sekarang hamil Widya, biar aku punya cucu. Cucu. Nanti ku kasih kembar 3 biar kamu gendong seharian. Kalau bisa gitu, aku salut deh. Sepertinya ini sudah waktunya. Apa aku salah makan ya? Atau jangan-jangan aku hamil? Di dalam perutku ada anakku dan Theo. Widya, kenapa? Kok kamu kelihatan pucat gitu? Gak enak badan? Iya, Widya, perlu ke rumah sakit. Nggak apa-apa, cuma aku sedang hamil. Nggak apa-apa, aku cuma sedang hamil. Syukurlah kalau gitu, hamil itu bukan masa. Hamil? Kamu hamil? Hah? Menantuku hamil? Kok bisa tiba-tiba hamil? Tiba-tiba, kita sudah nikah cukup lama loh. Widya, mau makan apa? Biar ku belikan langsung. Wah, luar biasa. Keluarga Liman akhirnya punya penerus. Aku pergi sekarang. Theo, ayah, jangan terlalu bersemangat. Aku jadi ikut gugup. Widya, mulai sekarang aku akan masak semua buatmu. Widya, kapan kita bisa umumkan kabar ini? Jangan buru-buru, tunggu semuanya lebih stabil. Kapan kita bisa umumkan kabar ini? Jangan buru-buru, tunggu semuanya lebih stabil. Lebih stabil? Apa kita kurang stabil? Apa? Ayolah cantik, mari bersenang-senang dulu. Lepaskan aku! Berhenti! Jangan takut. Atau jangan-jangan dia nggak cinta aku. Widya, cinta aku nggak? Hah? Kenapa tiba-tiba tanya itu? Kamu nggak izinkan aku umumkan kan? Apa karena nggak cinta aku? Dan hubungan kita nggak stabil? Hah? Kamu bilang apa sih? 3 bulan pertama kehamilan itu harus ekstra hati-hati. Iya juga ya. Ayah, menurutmu Widya bakal suka barang yang kusiapkan nggak? Tenang saja Theo, apapun yang kamu kasih, Widya pasti suka. Dia sebentar lagi pulang kok. Kalian berbincanglah nanti. Aku pergi sekarang. Aku mau bilang sesuatu. Kamu duluan. Theo, ini hadiah untukmu. Coba kamu lihat, suka nggak? Kamu mau mengurungku di sini ya? Theo, sebenarnya aku ada satu pertanyaan. Tuan Liman, soal ini kita bicarakan nanti. Iya, Bagus, urusan perusahaan bisa tunggu sampai besok. Jadi Tuan Liman juga punya hadiah buatku ya? Kamu lihat ya. Jadi Tuan Liman juga punya hadiah buatku ya? Kamu lihat ya. Widya, aku minta izin untuk bersamamu selamanya. Nggak akan pisah dan nggak akan cerai. Hidup bersama selamanya. Kamu mau? Iya, aku mau. Theo, apa kamu sudah minta izin aku untuk menikahinya?
Nenek, Widya sudah hamil anak kami. Anakmu? Mana ada yang tahu itu anak laki-laki siapa? Aku bisa bersaksi. Malam itu di gudang, Wahyu menyetubuhinya. Sekarang, bayi di perutnya bisa jadi anaknya Wahyu. Malam itu di gudang, Wahyu menyetubuhinya. Sekarang, bayi di perutnya bisa jadi anaknya Wahyu. Ayah, apa katamu? Aku bukan ayahmu. Kau buat Mina di penjara dan buat keluarga Sonya bangkrut. Kau nggak pantas di sini. Bahkan ayahnya jadi saksi. Apa masih kurang jelas? Theo, ayo ikut aku pulang. Nenek, waktu aku sampai malam itu, belum terjadi apa-apa. Aku percaya sama Widya. Kamu, Theo, kamu pikir kamu hebat? Sekarang, kamu ikut aku pulang dan nikahi orang yang kupilih. Atau bawa wanita entah dari mana ini dan keluar dari keluarga Liman. Anggap aku nggak punya cucu sepertimu. Widya, ayo pergi. Kamu! Theo, gimana dengan nenekmu? Dia kan keluargamu. Gak apa-apa. Nenek cuma lagi marah-marah saja, Widya. Apapun kata orang, ini anakku, anak Theo. Aku 100% percaya denganmu. Kita sudah jalan lumayan jauh. Kamu haus. Aku beli air dulu. Tunggu di sini ya. Oke, aku tunggu ya.